Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan pada kita. Di antara kenikmatan tersebut adalah bahwa kita diberikan tempat hidup, yaitu di permukaan bumi ini. Juga memberikan fasilitas kehidupan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang juga hidup di atas permukaan bumi ini. Sesuai dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dalam video ini kita akan membahas tentang tanah dan hubungannya dengan keberlangsungan kehidupan kita. Ya, harapannya nanti kita bisa menjaga tanah supaya tetap lestari atau bisa lebih lama untuk kita gunakan. Yang pertama, peran tanah bagi kehidupan. Apa saja itu? Yang pertama, sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah itu kelihatannya di situ benda mati semuanya, tetapi sesungguhnya di situ banyak sekali makhluk hidup yang hidup di permukaannya maupun di dalam tanah itu. Jadi mereka beraktivitas, diantaranya ada dari jenis hewan dan bakteri. Kemudian penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Misalnya di atas kita berolahraga, membangun rumah, dan dari tanah membuat bahan bangunan. Itu banyak sekali aktivitas yang kita lakukan di atas tanah. Itu berolahraga, misalnya bersepak bola, kita juga di situ. Ya. Kemudian penyedia dan penyaring air. Air yang kotor itu dapat disaring oleh tanah, karena kita tahu aktivitas manusia itu menghasilkan limbah berupa air yang kotor. Dan kemudian kita juga harus mengambil air yang bersih, maka tanah inilah yang menyaring air yang kotor tersebut sehingga menjadi lebih bersih. Peran organisme tanah. Pertama, sebagai dekomposer atau pengurai, menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian sebagai reaksi kimia dalam tanah, lalu sebagai pengurai polutan dalam tanah. Jadi ada organisme di tanah itu yang bisa menguraikan zat-zat polutan atau zat-zat yang mencemari tanah yang berbahaya, itu menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang tidak berbahaya. Kemudian sebagai penyegah penyakit tanah, lalu sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Yang selanjutnya adalah pengatur kegemburan dan struktur tanah. Proses pembentukan tanah. Ya, jadi tanah itu terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi, kimiawi, dan pelapukan biologis. Pelapukan fisikawi karena suhu dan tekanan. Kemudian kimiawi itu karena zat-zat yang secara kimiawi mempengaruhi cepatnya pelapukan batu misalnya. Kemudian dari pelapukan biologis itu ada makhluk-makhluk hidup perintis seperti lumut yang mempercepat pelapukan batuan. Komponen penyusun tanah. Apa saja komponen penyusun tanah? Di antaranya ya, tanah merupakan campuran dari komponen organik yang berasal dari makhluk hidup atau makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian batuan. Unsur yang berikutnya adalah mineral, lalu udara, dan air. Jadi tanah itu merupakan campuran dari komponen organik, batuan, mineral, udara, dan air. Kemudian bagaimana upaya menjaga kelestarian tanah? Supaya tanah lebih lestari atau lebih lama bisa kita gunakan, maka kita harus berperan serta semampu kita dalam menjaga kelestarian tanah, di antara dengan pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Misalnya dilakukan dengan penghijauan untuk menutup permukaan tanah sehingga hujan yang turun itu airnya tidak langsung
sampai ke tanah dan menggerus tanah, tapi bisa tertahan oleh tumbuhan yang ada di permukaan tanah. Kemudian menggunakan lahan pengolahan lahan miring dengan terasering seperti ini misalnya, ini akan memperlambat laju air yang mengalir sehingga juga mengurangi erosi yang diakibatkan oleh air yang mengalir dari atas menuju ke bawah. Kemudian mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kita bisa menggunakan pupuk organik misalnya untuk menjaga tanah itu supaya tetap lestari, karena yang ada di tanah itu tidak hanya masalah kimiawinya saja yang bisa terpenuhi dengan pupuk kimia, tetapi juga masalah struktur tanahnya atau penyusun-penyusunnya, kegemburannya itu juga penting. Kalau terus dipakai pupuk kimia, maka yang akan berkurang kemungkinan tanah itu adalah kegemburannya, atau tanah menjadi lebih keras karena tidak mendapatkan tambahan material yang dapat menjadikan tanah tersebut menjadi gembur. Kemudian pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur itu pertanian yang hanya satu jenis, misalnya padi saja, jagung saja itu. Itu kalau terus-menerus tanah misalnya ditanami padi terus, maka tanpa ditanam yang lain, maka akan cenderung di tempat itu mengurangi keanekaragaman makhluk hidup pada tanah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, misalnya kita bisa menyeling penanamannya, atau pada waktu tertentu ditanami dengan tanaman selain yang biasa ditanam, walaupun sejenis ya. Misalnya saat kemarau ditanami kacang-kacangan yang bisa mengikat bakteri nitrogen di situ, kacang tanah, kacang kedelai dan sebagainya. Kemudian baru pada musim penghujan ditanami lagi dengan padi. Itu akan lebih menjaga tanah dan menyuburkan tanah. Kemudian daur ulang sampah yang sulit terurai, plastik misalnya, menjadi bahan-bahan yang bermanfaat seperti ini. Ya, demikian tentang tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.